Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ruli SMM selaku Direktur Politeknik Negeri Balikpapan. Yang terhormat Bapak Hermansyah SKMT selaku Wakil Direktur Satuan Politeknik Negeri Balikpapan. Yang terhormat Bapak Dr. Mas Arul MT selaku Kepala Jurusan Teknik Elektrik beserta jajaran. Yang terhormat Bapak Insinyur Musa Saka, ST dari Interview Indonesia Makassar selaku narasumber, serta yang terhormat Bapak Habib Sultan Maksud pada sore hari ini yang berbahagia. Kita lanjutkan kegiatan yang biasa. Karena berkata kita masih tetap berkumpul pada acara workshop realisasi buat pelayanan kepada masyarakat jurusan teknik elektro. Mari kita ucapkan bismillah dan melanjutkan dengan acara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu peserta workshop dan berdiri. Mempersilahkan untuk duduk kembali. Acara melanjutkan dengan doa oleh Bapak Arif Hidayah. Kepada Bapak Arif Hidayah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar kiranya acara kita pada sore hari ini dapat berjalan baik, lancar dan produktif dalam suatu apapun. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Bagi bapak-bapak dan ibu beragama yang dipersilakan berdoa berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Ya Allah, Zat yang Maha Rahman, kita
kesempatan yang bernafas. Kepada masyarakat. Ya, sebaik maju. Ya, semua kasih sayang. Bangsa dan negara. Dan yang mengatakan ampunilah dosa-dosa kami, uji semua dengan Rabbi Izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Kita mendengar pesan materi dari Kepala Jurusan Teknik Elektro. Dipersilakan. Testing. Terdengar, Pak.
yang sudah ditawarkan sejak Oktober. Ya, jadi selama 2 bulan kita workshop banyak sekali. Jadi sekarang kita workshopnya.
Testing. Cek 1 2. Nah, ini lumayan agak bagus. Cek 1 2, cek. Kedengaran, Pak? Testing. Testing suara Pak Mashar. Apakah sudah bisa mendengar suara kami, Pak? Oh iya Bu, iya Pak. Makasih Pak, ini sudah agak jelas ini Pak. Sudah mulai jelas. Sudah kedengaran, Pak ya? Ya, sudah kedengaran Pak ya. Oh. Tadi terlalu optimis gitu. Iya, Pak, makanya saya nggak bisa ini, makanya saya WA ke Ibu Nur aja nanti tadinya. Baik, ulangi. Ya Pak, silakan Pak. Gimana Pak? Kita ulangi? Ya, baik. Baik Bapak, Pak Mashar, kita ulangi sedikit caranya dari sambutan saya Pak sebagai ketua jurusan Pak. Baik, saya mulai. Yang saya hormati Bapak Ramli sebagai Direktur Politeknik Negeri Balikpapan. Yang saya hormati Mas Harsaka dari PT Interpower Indonesia Makassar. Ya Pak. Ya, oke. Ya. Maaf ini. Yang saya hormati Bapak Hilman Shah, Wakil Direktur 1 Politeknik Negeri Balikpapan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen jurusan Teknik Elektro, dan yang saya hormati juga Bapak Ibu Tendik, ya. Bapak Ibu Tendik Politeknik Negeri Balikpapan. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan izin kepada kita pada sore hari ini untuk melaksanakan salah satu kegiatan kita, yaitu workshop finalisasi penyusunan dokumen pengabdian kepada masyarakat. Bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, baik yang hadir secara luring di sini maupun yang hadir secara daring. Workshop kita sore hari ini adalah workshop kita yang terakhir, ya, workshop yang terakhir dari rangkaian workshop yang sudah kita laksanakan. Ya, mudah-mudahan kita pada sore hari ini nanti bisa kita laksanakan dengan baik dan sekaligus kita mengucapkan terima kasih banyak kepada terima kasih banyak kepada Bapak Mas Harsaka yang sudah bersedia menjadi materi kita pada kegiatan workshop pada sore hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Mas Harsaka. Saya rasa demikian saja sambutan dari saya sebagai ketua jurusan. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua Jurusan Teknik Elektro. Dilanjutkan dengan sambutan dari Direktur Politeknik Negeri Balikpapan, sekaligus dimohon untuk membuka acara workshop finalisasi penyusunan dokumen pengabdian kepada masyarakat jurusan Teknik Elektro. Kepada Bapak Ramli SEMM, dipersilakan. Terima kasih Mbak Nia. Pak Mas Harsaka, dengar suara saya Pak? Ya Pak, cukup jelas Pak. Saya terdengar Pak? Ya cukup jelas Pak.
Oh, timbul tenggelam ya. Kalau saya gimana Pak? Bapak dengarnya bagus Pak ya? Oh, itu suara Bapak jelas. Ya, suara kami ke Bapak itu barangkali yang kurang. Tapi kedengaran Pak, terdengar tapi sedikit ya. Ya, sudah bagusan Pak. Sedikit sudah lebih bagus. Agak bisa ya. Bisa Pak, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Insinyur Master Saka ST dari Interpol Indonesia Makassar. Ini dipanggilnya apa Pak Masar? Dipanggil Pak Masar atau dipanggil Pak Saka Pak? Dia di depannya aja Pak Masar Pak. Pak Masar ya. Saka itu orang tua Pak. Ya, Pak, artinya kan saya harus tanya karena sengkaman juga Pak, mantan Makassar Kak. Hai. Juga orang Makassar Pak, Masar. Orang Makassar Pak ya? Ya. Oh, sama lah Pak. Saya Bugis Pak. Jauh dari Makassar itu Pak, Masar. Saya di Andrekan Pak. Oh, Bugis, saya Bugis Pak. Baru. Oh baru, oke. Saya lewat ke kampung Bapak, kalau ke kampung saya. Kalau ke kampungnya Bapak, lewati saya Pak. Lewati kampung saya Pak. Bapak. Ya, saya hormati Pak Wadir 1, Pak Hilmansyah. Dan saya hormati Pak Ketua Jurusan Elektro, Pak Armin. Sekretaris Jurusan, Bapak Ibu semuanya. Ada Kaprodi juga. Ada Kaprodinya. Ada Pak Dianto, ada Pak Erik. Ini pejabat semua Pak Masar. Hanya di dosennya di home base-nya di elektro. Rata-rata megang jabatan semua ini Pak, kemana-mana semua ini kepala semua yang hadir ini, namun home base-nya di elektro. Alhamdulillah Pak ya. Nah itu ya. Pertama-tama kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita dipertemukan Pak Masar dalam pertemuan terakhir workshopnya teknik elektro. Hari ini kita dipertemukan dengan finalisasi penyusunan dokumen PKM. Salah satu dharma perguruan tinggi kita yaitu PKM. Nah, oleh karena itu kami hadir, moga nanti barangkali ada tip-tip lah dari Pak Masar untuk kami pakai Pak dalam rangka penyusunan dokumen ini. Nah, walaupun sebenarnya kita udah mencoba untuk membuat draftnya, tapi barangkali nanti lebih lengkapnya barangkali nanti ada mungkin masukan dari Pak Masar Saka. Kami berharap semuanya bahwa pertemuan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua, terutama bagi Politeknik Negeri Balikpapan. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih Pak Masar Saka telah hadir di pertemuan kami. Ya, walaupun ini udah sore karena waktu kita sama Pak Masar, waktu ya, sama dengan Makassar, jadi kita udah masuk pada pukul 5:10. Di situ juga pukul 5:10 Pak. Ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa selesaikan ya tidak terlalu lama, lalu kemudian nanti mungkin ada dari teman-teman di sini yang bisa berdiskusi dengan Pak Masar nanti terkait dengan penyusunan dokumen PKM. Sekali lagi Pak Masar, terima kasih atas kehadirannya. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu semua yang hadir, supaya kita sama-sama nanti satu persepsi tentang dokumen PKM, dan ini bisa juga dipakai untuk dokumen PKM di jurusan. Itu barangkali yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu semuanya. Oleh karena itu hari ini kita workshop finalisasi penyusunan dokumen PKM jurusan Teknik Elektro. Mari kita buka bersama-sama supaya lebih afdal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ramli SLMM. Hadirin sekalian yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pemaparan materi workshop dari Bapak Insinyur Masar Saka ST yang akan dipandu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Mansar Saka. Selama ini perkenankan Pak, saya izin memoderatorin Pak Saka karena sebenarnya hari ini yang menyusun ketua tim dalam menyusun Renstra pengabdian masyarakat adalah Pak Hadianto Pak, tetapi karena saya yang berkomunikasi dengan Bapak, saya mohon izin untuk menjadi moderator dari Pak Mansar Saka. Ya Bu, silakan Bu. Iya baik. Perkenalkan saya Yanti Pak. Jadi alhamdulillah sore ini memang termasuk salah satu kegiatan workshop kami yang panjang seperti dijelaskan oleh Pak Armin. Dan ini adalah workshop yang terakhir selama 2 bulan ini dan kami juga sangat bahagia sekali Pak ya, senang sekali karena dihadiri Pak Direktur. Karena Pak Direktur jarang sekali bisa hadir Pak, tetapi beliau selalu menyempatkan diri untuk hadir. Alhamdulillah ya. Masukan kepada kami dan Pak Wadir 1, Pak Hilmansah dan Pak Armin Ketua Jurusan tadi beliau telah memberi sambutan dan tak lupa juga terima kasih kami pada Pak Mansar Saka udah berkenan ya Pak menyempatkan waktu ini pulang kerja untuk bergabung dan memberi materi. Nanti mohon kami diberi pencerahan atau arahan atau sharing Pak, sharing pengalaman karena yang saya dengar dari Pak Taufik, jadi Pak Mansar Saka ini adalah teman rekan dari Pak Taufik Nur, Pak Ramli. Pak Taufik Nur itu adalah ketua program studi dari Persatuan Insinyur Indonesia, UMI. Jadi PII yang terbaik di Indonesia itu di UMI Pak. Tuh, kebetulan ya Pak Mansar ini adalah rekan dari Pak Taufik Nur. Dan sebenarnya sama-sama di Persatuan PII, Persatuan Insinyur Indonesia. Tetapi saya agak repot, agak bandel Pak, jadi nggak menyusun file-nya sampai selesai. Portofolionya ya. Iya Pak Mansar. Baik, Bapak Ibu saya perkenankan sedikit dari CV Pak Mansar Saka. Posisi jabatan beliau adalah Electrical Maintenance Assistant Manager Interfloor Indonesia Makassar. Ini sebuah perusahaan tepung terbesar di Makassar ya Pak. Mungkin di Indonesia Timur ya Pak. Iya Bu, betul Bu. Ya. Nomor 2 di Indonesia Bu. Selain Makassar. Ya, perusahaan Interfloor Indonesia Makassar ini perusahaan tepung terbesar nomor 2 di Indonesia. Kemudian beliau posisi jabatannya juga sebagai Energi Manager Interfloor Indonesia Makassar. Pengalaman beliau 18 tahun di Interfloor Indonesia Makassar, yaitu pabrik tepung tadi. Ya, ini pabriknya lebih dikenal dengan Eastern Pot ya Pak, di Makassar itu ya kalau tidak salah. Ya betul Bu. Ya betul. Ya, jadi pabriknya di Makassar tuh besar dan tinggi ya Pak, karena pada saat saya pernah melihat ke Makassar. Kemudian 5 tahun beliau di pabrik semen Bosowa Maros. 2 tahun beliau sebagai dosen mata kuliah di Akademi Teknik Elektromedik Makassar. Pendidikan beliau profesi Insinyur Unhas 2019 dan Teknik Elektro Unhas 1998.
dan yang saya mendengar juga dari Pak Taufik Nur, Pak Masar Sakanya adalah lulusan terbaik di Unhas dari Teknik Elektro. Jadi lulusan terbaik Unhas pada jurusan Teknik Elektro. Kemudian trainer internal training EPFM Indonesia, Career Development Roadmap Electrical Module, PFM SFM Malaysia, dan Career Development Roadmap Electrical Module IFV Vietnam. Jadi beliau ternyata satu bidang ilmu Bapak Ibu di teknik elektro, sama-sama bidang ilmu dari teknik elektro, dan di perusahaan Eastern Port ini beliau pernah berbincang via chat dengan saya. Beliau memegang secara teknis dan rekayasa dan non rekayasanya secara teknis di bidang elektronya. Mudah-mudahan hari ini kami dapat sharing ilmu ya Pak, yang bermanfaat sekali buat kami dari Bapak. Untuk waktunya mohon maaf Pak apabila tadi ada sedikit keterlambatan kita dalam memulai acara karena ada kesalahan teknis ya Pak. Nggak apa-apa Bu ya. Saya maklumi ya. Untuk waktunya materi dari Bapak kami silakan ya Pak. Terima kasih Pak Masar, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Ibu-ibu, terima kasih Bapak-bapak, terima kasih Pak Direktur dan Pak Ketua Jurusan dan Bu Nur ya, memberikan kepercayaan kepada saya untuk memberikan sedikit sharing ya Bu, mengenai apa yang kami lakukan di pabrik tepung, industri tepung terigu. Ini juga merupakan satu kebanggaan bagi kami karena kami ini sebagai di industri bisa berhubungan langsung dengan teman-teman yang ada di bidang pendidikan, di dunia pendidikan. Itu sangat kami harapkan juga sebenarnya ke depannya bahwa dunia pendidikan dan dunia industri itu ada saling keterkaitan, ada saling berhubungan. Seperti itu Bu. Mungkin lebih singkatnya, saya langsung masuk presentasi Bu ya. Saya share screen aja dulu. Bisa dilihat Bu, anunya saya presentasi saya Pak. Bisa dilihat. Bisa Pak. Oke. Kasih CV ya Pak ya. Ya oke. Saya lanjut aja Bu ya. Saya mungkin namanya agak beda ya. Ya namanya Workshop Industry. Mungkin ini persepsi saya. Mungkin nama yang lain lah. Ya. Saya lanjut lah Ibu. Mungkin saya akan jelaskan dulu mengenai proses yang ada di pabrik terigu. Mungkin bisa jadi gambaran umum saja Bu, sebagai dasar untuk bagaimana sih sebenarnya industri tepung terigu itu. Mungkin tidak terlalu lama saya jelasnya di sini. Kami itu ada, ya Pak, silakan Pak. Oke, saya lanjut. Kami itu ada 2 pabrik. Di pabriknya Seaside dan pabrik Cityside. Jadi kami ada 2 pabrik, pabrik tepung. Yang mana pabriknya dekat laut itu kita dibangun di tahun 1972 dan di pabrik yang dekat arah kota itu dibangun tahun 1997. Itu ada 2 pabrik. Kemudian ada proses produksi itu pembuatan proses dari awal sampai terciptanya terigu, di mana pabrik kami ini punya kapasitas 2.500 ton per day, per hari, 2.500 ton dalam satu hari. Dari awal itu bahan baku itu kita ambil dari kapal. Kita namai proses unloading. Proses unloading ini adalah pembongkaran gandum, di mana gandum itu datang dari luar negeri,
lewat kapal ya, kapal-kapal besar itu, kemudian kita isap gandumnya, kemudian kita simpan di silo. Nah, yang gambar yang Bapak lihat tadi itu adalah yang bundar-bundar itu adalah silonya, Pak. Penyimpanan gandum kami. Kemudian proses kedua itu cleaning, yaitu pembersihan. Jadi gandum-gandum itu kita bersihkan dari material asing yang selain gandum. Itu biasanya ada batu, ada benda-benda lain, ada mungkin batang-batang, ada mungkin juga material kayak sandal apa kalau gandumnya dari negara-negara yang apa namanya yang kurang bersih. Kemudian proses ketiga itu adalah conditioning, kemudian milling, packaging, dan pelletizing. Mungkin saya langsung ke satu persatu. Ini adalah proses pembongkaran gandum dan kapasitasnya 400 metrik ton per hari. Ini ada kapalnya, Pak. Kita bongkar itu dengan menggunakan pneumatic system, ya diisap menggunakan blower bertekanan tinggi. Kemudian ditransfer dengan konveyor ke silo. Nah, ini adalah silonya. Ini adalah tempat penyimpanan silo-silo kami ini. Kemudian nah, di sini adalah proses penambahan air. Sama dengan proses pembuatan tepung beras ya. Biasanya itu kan berasnya itu dikasih air juga supaya lembek, mudah digiling. Nah, begitu juga prosesnya di sini. Kita ada penambahan air. Dan disimpan beberapa lama, sehari 2 hari baru kita giling. Setelah disimpan, ada proses adalah penggilingan. Nah, di sini adalah proses penggilingan. Jadi gandum itu digiling, ini adalah mesin penggilingannya. Penggilingannya menggunakan model roll seperti ini. Jadi dari biji-biji itu akhirnya keluar nanti menjadi halus. Setelah halus ini, gandum itu akan diayak. Nah, namanya flang shifter. Nah, itu diayak. Diayak itu untuk memisahkan terigu dengan yang hasil akhir sebagai terigu dan sampingannya. Ada beberapa sampingannya itu misalnya beren kulit-kulitnya dan tepung-tepung untuk industri yang bukan untuk dimakan. Kemudian, nah ini adalah hasil pengayakannya adalah tepung terigu, kemudian tepung industri yang biasa dibuat lem, kemudian ada tepung polar dan beren itu biasanya untuk makanan ternak. Nah, kemudian setelah proses tadi itu yang keluarannya itu kita buat sebagai pelet, sebagai makanan ternak. Jadi beren dan polar tadi itu dimasukkan ke mesin pelet dengan menggunakan pressure dan dibantu oleh steam. Jadi ada steam air panas itu masuk ke sana. Kemudian dipres, kemudian diayak menghasilkan butiran-butiran, kemudian disimpan ke silo. Itu kita namakan pelet untuk makanan ternak. Kemudian ada gudang penyimpanan. Kita ini ada gudang penyimpanan di warehouse. Itu ada 4.500 metrik ton untuk di seaside dan di seaside ada 4.000 ton. Jadi kita simpan terigunya di situ sebelum kita delivery ke customer. Nah, ini ringkasan dari proses proses pembuatan terigu. Jadi mulai dari unloader, kemudian disimpan di wood cleaning pembersihan, kemudian proses pembersihan ini dibersihkan ini melalui separator, aspirator. Ini adalah mesin-mesinnya, ada magnet itu untuk memisahkan mungkin ada di gandum itu ada besi-besi juga akan dilepas, kemudian masuk ke bin. Ini prosesnya ada penambahan water, kemudian penambahan air, kemudian kita simpan, kemudian digiling. Nah, begitulah prosesnya sampai kita simpan dan di delivery ke customer. Di sini juga ada proses packaging itu yang pengepakan. Pengepakannya kita itu ada 25 kilo, ada dan 1 kilo. Itu Pak. Kemudian ini adalah produk-produknya. Mungkin saya sedikit promosi Pak ya. Mohon maaf. Mungkin Bu Nur sebagai pesaingnya, suaminya Bu Nur itu sebenarnya pesaingnya kami. Dia juga di industri tepung juga. Suaminya. Jadi saya minta izin promosi dulu Bu. Pak, monggo Pak, enggak apa-apa. Walaupun kompetitor Pak ya. Iya, kompetitor. Jadi dengan perusahaan suami saya. Ya monggo Pak, enggak apa-apa, silakan Pak. Ya, kita bagi sebenarnya itu sebenarnya lebih ke tiga saja ini, ketiga jenis produk. Ada namanya low protein, medium protein, dan
high protein. Low protein itu adalah mirip-miripnya kita ini seperti Gatot Kaca. Yang lebih terkenal itu biasanya Gatot Kaca. Mungkin di sana mungkin ada ditemukan lah mirip-mirip Gatot Kaca. Kemudian yang medium itu adalah Kompas. Ini yang lebih terkenal, ini Kompas. Itu juga mungkin banyak di sana. Kami ada juga distributor di sana Pak, di Kalimantan. Kemudian yang high protein itu Gerbang. Nah, yang low protein itu untuk biasanya untuk makanan-makanan seperti gorengan. Seperti itu. Medium protein untuk roti-roti biasa, mie, seperti itu. Dan high protein itu adalah yang memang untuk premium. Mungkin Bapak kalau misalnya makan roti, mungkin Bapak pernah memasakan kok rotinya enak banget gitu. Nah itu bukan cuma dari cara buatnya, dia juga menggunakan terigu yang lebih bagus. Mungkin menggunakan Gerbang atau Gunung yang mungkin high proteinnya lebih tinggi. Jadi kalau high protein itu dipakai, dia lebih enak Pak, lebih lembut. Nah, seperti itu. Jadi mungkin juga harganya akan lebih mahal. Seperti itu. Kemudian kami juga ada sertifikasi. Jadi pabrik kami ada beberapa nih sertifikasi yang kami komplain. Misalnya ini food safety system, kemudian lingkungan 14001, yang kodeks ini, quality ISO, ada juga yang OSHA safety. Itu untuk industri, untuk dalam Indonesia sendiri ada SNI. Kemudian ada sertifikat halal, ISPS code juga itu untuk keamanan karena kita berada di daerah dekat pelabuhan. Kemudian ada food safety khusus untuk ISO 22000. Seperti itu Pak. Ini adalah sertifikasi yang kami ikuti semua. Nah saya masuk langsung ke ini. Tadi itu adalah ringkasan mengenai proses pembuatan terigu. Nah, dalam proses pembuatan terigu itu kan pasti akan membutuhkan yang namanya elektrikal. Kita ini adalah 99% itu adalah penggeraknya adalah listrik. Jadi kita semua mesin-mesin itu digerakkan oleh listrik. Cuma ada mungkin beberapa yang menggunakan boiler. Boiler itu yang menggunakan bahan bakar minyak. Jadi energinya itu adalah energi listrik dan energi solar untuk boiler. Seperti itu. Nah, di dalam industri ini, industri flour mill ini mungkin sama dengan industri-industri yang lain. Saya membagi dari proses listrik ada di industri. Mungkin dari awal itu adalah medium voltage. Di medium voltage kami menyebutnya MV/MDB, medium voltage main distribution board. Atau kita biasa namakan switchgear. Switchgear itu yang dari PLN. Biasanya PLN kan kirim listriknya itu menggunakan medium voltage. Kemudian yang kedua adalah low voltage medium distribution board. Itu masuk ke low voltage setelah melewati transformer. Kemudian dari LVMDB masuk ke MCC. MCC itu adalah motor control center. Nah, dari LVMDB tadi itu dibagi-bagi lagi ke MCC. Dari MCC motor control center itu masuk lagi ke beban. Beban-beban itu adalah seperti motor, lampu dan sebagainya. Dan semua yang beban-beban ini akan dikontrol oleh kontrol dan instrumentasi. Kami masukkan lagi di kontrol dan instrumentasi. Untuk medium voltage main distribution board ini kami itu saya baginya ada beberapa komponen-komponen Pak ya, misalnya MV cable. Kita tahu ya MV cable itu lain dengan LV cable. Isolasinya cukup tebal. Kemudian ada MV breaker, seperti ini adalah MV breaker yang kita lihat di gambar itu adalah MV breaker yang kita menggunakan SF6. Kemudian ada instrumen-instrumennya seperti CT, PT, itu adalah instrumen device untuk pengukuran metering. Yang untuk sebelum masuk ke KWH meter kan mereka mesti harus pasang CT, PT. Kemudian ada relay protection. Untuk pengamannya. Kemudian kami juga ada baterai UPS ya. Jadi ketika mati lampu itu masih tetap ada. Nah dari MV/MDB ini tersebut dari panel ini masuklah ke transformer. Transformer itulah nanti akan membagi dari medium voltage ke low voltage. Kami menggunakan low voltage. Jadi MP-nya itu ada 20 kV masuk ke 400 volt 3 fase. Nah dari transformer ini masuklah ke LV/MDB. Atau kita namanya switchboard. Switchboard inilah yang nanti akan membagi-bagi ke MCC. Misalnya bagian
Yang tadi misalnya bagian pembersihan atau cleaning. Nah, itu ada satu breakernya, ACB-nya itu yang akan mengirim supply ke sana. Misalnya untuk penggilingan. Nah, penggilingan itu ada lagi satu juga nanti supply ke arah sana. Nah, di LPMDB juga itu ada instrumen-instrumen device seperti CT, current transformer untuk pembacaan. Di situ juga ada power meter. Power meter ini sangat penting untuk memonitor penggunaan energi di bagian-bagian di tiap-tiap bagian mesin-mesin tersebut. Tiap bagian proses. Kami menyebutnya tiap bagian proses. Jadi ada beberapa bagian proses, misalnya proses cleaning itu proses pembersihan. Di proses unloading tadi itu ada lagi satu kita pasang power meter. Kemudian di proses penggilingan ada, kemudian proses pengepakan juga ada. Kemudian di proses penggilingan juga itu ada beberapa. Jadi kita ada 4. Sekarang ini ada 6 mil, ada 6 bagian penggilingan. Ada 4 di seaside dan ada 2 di city. Dan semua itu dibagi dari LPMDB. Nah, kemudian ada namanya kapasitor bank. Kapasitor bank itulah yang nanti akan mengatur bagaimana posisi kospinya kita. Sangat penting untuk kestabilan juga ini dan energi saving. Saya lanjut. Kemudian MCC, seperti ini model MCC-nya kita. Jadi MCC ini adalah kita menyebutnya motor control center, di mana disinilah pusat itu pengaturan motor-motor untuk menjalankan motor-motor. Di mana kita tahu tadi bahwa mesin-mesin itu dijalankan oleh motor listrik. Di situ kita lihat ada kontaktor, ada circuit breaker MCCB, ada juga MCB untuk kontrol. Kemudian ada overload proteksinya. Kita juga menggunakan inverter. Ini juga beberapa yang menggunakan inverter untuk mengatur kecepatan motor. Karena mungkin beberapa diperlukan untuk di dalam proses itu supaya aliran produk itu kita bisa kontrol. Ini sangat membantu dalam proses produksi. Kemudian ada soft starter juga. Soft starter itu kita gunakan untuk mesin-mesin yang cukup besar ya, untuk startingnya yang cukup besar, yang biasanya untuk motor-motor kecepatan tinggi. Kecepatan 3000 rpm itu biasanya kita menggunakan soft starter, di mana yang di atas 15 sampai 22 kW ke atas itu biasanya kita menggunakan soft starter. Biar startingnya lebih bagus. Kita berusaha menghindari sekarang ini start delta dan kita beralih ke soft starter. Ini lumayan bagus Pak, soft starter. Kemudian kita tahu ada relay dan soket itu untuk kontrol. Kemudian ada switch dan indication, itu ada lampu-lampu, ada switch untuk start dan stopnya. Lampu-lampu indikasi untuk misalnya ketika dia jalan, alarm atau dan sebagainya. Masuk ke beban. Bebannya itu sebenarnya saya baginya menjadi motor listrik itu yang tadi 90%. Itu ada lighting dan lampu penerangan itu mungkin sekitar sedikit ya bebannya, dan ada air condition. Ini contoh motor Pak yang kita gerakkan. Jadi dia menggerakkan fan. Fan ini berfungsi untuk mengisap udara-udara tadi, mengisap produk. Jadi diisaplah produk itu dibawa ke atas menggunakan fan ini, kemudian dari atas itu diturunkan ke bawah untuk diayak. Begitu prosesnya. Jadi dari atas turun ke bawah, digiling, setelah digiling diisap lagi, naik, baru turun diisap. Begitu seterusnya sampai dia betul-betul murni menjadi terigu. Kemudian kontrol dan instrumentasi. Kontrol dan instrumentasi ini saya membaginya menjadi dua itu sensor dan PLC atau microcontroller. Di mana kita tahu bahwa peralatan-peralatan itu kita menggunakan sensor. Sensor itu banyak fungsinya sebagai pendeteksi dan juga sebagai safety untuk peralatan itu sendiri. Sensor-sensor itu saya membaginya menjadi position sensor. Mungkin position sensor ini kita bisa katakan sebagai kayak limit switch lah. Menjadi posisi adalah on atau close atau open. Nah, seperti itu. Kita menamakannya position sensor. Kemudian ada point and continuous level sensor. Itu untuk membaca misalnya berapa banyak produk di dalam benda itu, dalam bins. Kita menamakan bins atau tangki. Kalau istilahnya kami itu bins, tangki, atau silo. Kalau silo itu sudah lebih besar. Kalau kecil-kecil itu kita menamakan bins. Tangki itu ada menggunakan level sensor untuk mengetahui berapa banyak isinya. Kemudian ada pressure untuk mengukur tekanan. Seperti tadi itu ada kita blower untuk mengirim produk ke atas.
Jadi dia blow itu produk, sama juga tadi itu menghisap, itu menggunakan pressure sensor. Ada juga temperatur sensor seperti yang tadi di pelletizing itu, ada proses boiler, ada proses heat untuk membuat pellet itu, mesin pellet itu makanan ternak itu, yang sisa-sisanya gandum itu tadi, yang dipres menggunakan boiler, uap tekanan itu, yang dipres. Itu ada temperatur sensor. Juga ada di beberapa tempat-tempat yang memang kita pasang untuk sebagai safety. Seperti di elevator. Di elevator itu adalah alat untuk mengangkat ketika ada masalah, misalnya temperatur itu akan memberikan instruksi bahwa ini sudah melewati temperaturnya. Seperti di motor-motor juga biasa kami pasang juga temperatur. Di bearing kami pasang temperatur sensor. Itu untuk membaca, memberikan indikasi bahwa ini masih normal atau sudah perlu ada perawatan ketika temperaturnya naik. Load cell ini adalah untuk membaca. Biasanya kita gunakan di weigher. Weigher itu adalah untuk menimbang. Jadi semua hasil produksi itu ditimbang, diketahui. Nah, itu sangat perlu untuk manajemen produksi dan mungkin untuk accounting ya, mengenai biaya. Jadi mulai dari awal itu gandum itu kita timbang berapa total yang masuk, kemudian gandum itu kemudian dibawa ke mill, berapa yang digunakan mill, berapa terigu yang dihasilkan, kemudian di packing juga berapa banyak ton yang dikeluarkan, yang dijual, nah, seperti itu. Semuanya menggunakan load cell. Sama dengan jembatan-jembatan timbang itu Pak, yang besar untuk menimbang-nimbang truk itu kan ada juga load cell. Kemudian yang terakhir untuk mengontrol semua itu kita menggunakan PLC dan microcontroller. Intinya adalah contoh-contoh PLC yang kami gunakan. Menggunakan PLC Siemens sebagai yang banyak yang kita gunakan. Kemudian mungkin ada pertanyaan Pak, boleh atau gimana? Saya lanjut. Mungkin lanjut dulu Pak. Oh lanjut dulu Pak, ya. Baru kita masuk sesi tanya jawab gitu, sharing pengalaman Bapak. Silakan Pak. Ya Bu. Kemudian tadi semua semua peralatan elektrikal itu tadi yang ada di industri itu kita manage dengan menggunakan maintenance system. Jadi ada namanya pemeliharaan. Jadi alat-alat itu ada pemeliharaannya. Di dalam maintenance system itu saya membaginya menjadi 4, yaitu ada maintenance organisasi, ada sistem pemeliharaan itu sendiri, kemudian ada spare part yang sangat dibutuhkan ya dalam proses maintenance, kemudian ada training dan sertifikasi untuk semua personil maintenance. Nah, ini adalah contoh struktur organisasi di mana ada manajernya, kemudian ada admin, kemudian di situ ada asisten manajer, kemudian di bawahnya ada section head. Jadi ini berstruktur. Ada section head, ada deputy section head, kemudian ada foreman, kemudian di bawahnya lagi itu adalah electrician dan mekanik. Nah, seperti itu. Ini kita bagi juga berdasarkan lokasi, karena kami ada 2 lokasi, jadi ada di daerah sana tadi yang seaside, kemudian ada yang city side, ada yang khusus electrical, section head-nya, ada yang untuk mechanical section head-nya. Nah, ini mereka semua akan mengkoordinir bawahan-bawahannya dalam melaksanakan proses pekerjaan maintenance tadi. Lanjut lagi, nah inilah maintenance system itu sendiri. Nah, ketika kita akan membangun maintenance system, yang perlu adalah equipment dan part list. Itu sangat penting. Jadi kita harus mempunyai dulu equipment list. Kita harus mendata dulu semua peralatan yang ada, alat-alat apa yang ada, termasuk di dalamnya motor-motor, sensor-sensor, dan itu mesinnya itu sendiri yang mengikutinya. Misalnya tadi ada mesin penggilingan itu ya, mesin penggilingan itu kan itu adalah satu bagian mesin. Nah, di dalamnya itu kan ada banyak peralatannya, ada motor, ada sensor, ada bearing, nah seperti itu. Jadi ada equipment-nya, daftar equipment-nya sendiri, kemudian ada part-part list yang mengikutinya. Kemudian di maintenance system itu kita mengenal namanya maintenance staff. Maintenance staff itu adalah orang-orang nanti yang akan melaksanakan pekerjaan itu. Nah, itu kita akan ini juga perlu untuk memanage orang-orang yang akan melakukan apa. Siapa dan yang akan melakukan apa. Kemudian setelah itu adalah sistem pemeliharaannya itu sendiri. Kami itu membagi 2. Sebenarnya di proses maintenance itu sebenarnya hanya ada 2 garis besar, yaitu preventif dan korektif.
kalaupun misalnya kita pernah melakukan training, ada yang namanya planet, ada unplanned maintenance, ada yang namanya total productive maintenance. Sebenarnya itu adalah, kalau dibaginya cuma dua besar, itu adalah preventif dan korektif. Kalau kita mengenal total productive maintenance yang mana melibatkan produksi, cuman istilahnya di situ aja sebenarnya. Karena di sistem juga itu mereka cuma menggunakan dua. Kalau di preventive maintenance itu kita ada namanya time schedule. Jadi ada dua proses untuk penentuan preventifnya. Apakah menggunakan waktu atau menggunakan berapa lama, berapa jam lamanya peralatan. Time schedule misalnya, apakah kita melakukan, misalnya contoh motor listrik itu, apakah kita melakukan pengecekannya itu per berapa lama, per berapa bulan. Misalnya dalam mengukur temperaturnya motor kita lakukan per misalnya 1 bulan atau 2 bulan. Dalam mengukur misalnya vibrasinya, mengukur ampernya per berapa lama. Kemudian ada namanya running hour. Misalnya mesin ini jalan setelah berapa lama kita harus misalnya ganti oli. Nah, seperti itu yang namanya time schedule dan running hour. Kemudian ada korektif. Korektif itu adalah planned yang direncana dan tak terencana. Kemudian ada modification, equipment, dan project. Yang planned itu misalnya kita sudah tahu bahwa barang ini mesti kita akan adakan perbaikan atau korektif. Nah, itu kita harus rencanakan. Ada yang namanya unplanned. Unplanned itu misalnya ketika mesin itu tiba-tiba rusak. Tiba-tiba rusak dan kita harus melakukan perbaikan. Itu yang namanya maintenance yang tak terencana. Nah, ada juga yang namanya sebenarnya itu ada namanya breakdown maintenance, di mana breakdown maintenance itu artinya mesin itu nanti diperbaiki setelah memang rusak. Nah, dibiarin aja rusak dan diperbaiki atau diganti. Itu namanya breakdown maintenance. Ada yang ketiga itu ada modification project. Ini adalah salah satu bentuk koreksi juga. Di mana ini misalnya mesin ini sering rusak, kita melakukan modifikasi sehingga mengurangi rusaknya atau sehingga dia tidak rusaknya itu berkurang atau dia gunakan untuk jangka waktu yang lama dan rusak. Kemudian namanya pemasangan equipment baru, kalau memang itu perlu equipment itu kita akan ganti. Kemudian namanya project. Project itu adalah satu bentuk yang memang lebih besar lah, seperti misalnya kita akan menambah line produksi atau ada modifikasi yang besar-besaran, itu masukin dalam project. Nah, dari sini semua itu ada namanya work order inilah yang akan memberikan perintah kepada maintenance staff tadi, yang dimana work order ini berisi tadi adalah schedule, kapan, mesin apa yang mau dilakukan, pekerjaannya apa, spare part-nya apa, dan waktunya kapan. Nah, itu harus dimasukkan di work order. Kemudian ada maintenance administrasi. Administrasi inilah yang akan mengikuti semua merekod semua kegiatan-kegiatan maintenance tersebut. Nah, contoh ini adalah maintenance of electrical equipment. Dalam maintenance on medium voltage main distribution board, kita itu ada maintenance juga. Ini contoh adalah maintenance-nya ini, salah satu maintenance itu adalah mengganti, ini adalah kita punya rasemnya ini, si kabel high voltage-nya kita ganti, kebetulan kemarin sudah ada bocor, ada corona dan kita ganti dia. Itu salah satu contoh. Ini juga kita lakukan dalam tiap 5 tahun itu kita lakukan kalibrasi. Jadi semua breaker-breaker itu kita buka, kita tes, kita lakukan hypotes, pembersihan, kita kalibrasi dan punya relay proteksi, seperti itu berkala kita lakukan seperti itu. Kemudian maintenance rapo juga kita lakukan, itu seperti yang biasa kita rutin itu adalah pembersihan bushing, pembersihan bodi, pengecekan relay-nya, olinya, silika gelnya mungkin ya perlu dicek. Ya, seperti itu. Kemudian di LVMDB panel itu, yang panel-panel itu kita biasa melakukannya menggunakan thermoscan. Selain misalnya kita mengecek, membersihkan, mengecek, kita juga melakukan thermoscan. Thermoscan ini adalah mengukur, melihat temperatur mesin-mesin tersebut ketika dia jalan. Nah, kemungkinan misalnya ada yang lost kontak atau ada yang
tiba-tiba bebannya membesar dan kabelnya itu ngecil, misalnya kabel yang digunakan adalah kecil, nah itu kan semua terdeteksi. Atau ada kerusakan pada peralatan-peralatan tersebut, misalnya di breakernya sudah mulai kontaknya sudah tidak bagus, di kontaktornya mungkin sudah juga tidak bagus. Nah ini dideteksi dengan ini, dengan menggunakan thermoscan. Nah itu juga biasanya kita lakukan, pernah kita lakukan, di samping dilakukan dari internalnya kita, kami juga pernah melakukan, kami undang dari di luar untuk mengasesmen ini, melihat semua, termasuk kabel, dan memberikan laporan. Maintenance untuk motor-motor listrik juga kami lakukan maintenance seperti ini. Kita biasa rutin ganti bearing, pembersihan, pembersihan motor-motornya, mengisolasi, melihat isolasi, mengecek insulasinya. Kemudian auxiliary system itu ya mungkin seperti lampu, AC, itu juga kita akan maintenance. Kita menyebutnya auxiliary system. Artinya peralatan-peralatan bantu. Nah, itu juga kita lakukan maintenance. Kemudian yang paling penting itu adalah spare part dan inventory controlnya itu untuk part-part dari mesin tersebut. Untuk menentukan penggunaan spare part itu untuk menentukan berapa banyak yang kita stok, berapa banyak yang kita simpan, kapan harus membelinya, itu adalah ada berapa ada empat bagian yang sangat diperlukan, yaitu apakah laju konsumsi spare part tersebut, berapa lama seringnya kita menggunakan spare part tersebut, itu menjadi pertimbangan. Kemudian berapa harga dari spare part tersebut, kemudian berapa lama pengadaannya, mungkin kayak di Makassar ini pengadaannya mesti harus diadakan di Jakarta, kalau perlu mungkin karena kita juga banyak mesin-mesinnya yang dari luar negeri, mungkin dari Jerman, dari Eropa atau dari negara lain. Kemudian juga yang sangat menentukan dalam penentuan itu adalah vitalnya. Maksudnya ini sangat vital spare part ini. Kalau dia tidak ada, ini bisa menyebabkan efek yang lebih besar. Nah, kemudian ini esensial itu lebih sederhana, lebih ringan, dan desirable itu lebih rendah lagi kualitasnya. Artinya boleh tidak di stok seperti itu. Kemudian, training yang terakhir itu adalah training. Personel listrik itu juga personel kami itu sangat membutuhkan namanya training dan sertifikasi. Yaitu misalnya sertifikasi ketiga listrik. Ini juga kami lakukan sertifikasi karena itu juga suatu persyaratan. Jadi beberapa anggota-anggota kami itu kami sudah sertifikasi ketiga listrik. Kemudian training tadi seperti tegangan tinggi, karena ini adalah pekerjaan yang memang memerlukan expert ya, memerlukan suatu keahlian yang khusus, juga perlu training. Walaupun nanti pekerjaannya kami tidak yang melakukannya langsung, tetapi ada pekerjaan-pekerjaan khusus yang memang tetap bisa kami lakukan. Kemudian ada juga training sertifikasi untuk mesin diesel dan generator. Kebetulan kami juga ada mesin diesel, ada generatornya juga, walaupun untuk sampai sekarang ini belum jarang jalan karena PLN masih kita pakai, supplier repelsen PLN. Kemudian ada juga training dan sertifikasi untuk kalibrasi. Nah, ini juga sangat penting karena seperti yang tadi itu banyak timbangan-timbangan itu perlu kalibrasi, karena ini juga suatu persyaratan bahwa dari meteorologi dan legal, bahwa semua barang-barang yang berhubungan dengan timbangan yang untuk customer itu diperlukan namanya kalibrasi. Nah, ini juga kami sertifikasi dan training personil kami untuk melakukan kalibrasi. Kemudian ada sertifikasi bejana tekan, ini juga perlu, walaupun misalnya banyak ke yang mekanikal ini, karena kita ada kayak kompresor, ada tangki-tangki, itu juga perlu. Nah, bekerja pada ketinggian juga itu sangat perlu. Teman-teman yang biasanya di listrik itu kan juga biasa bekerja di ketinggian, misalnya ada motor atau ada lampu yang ketinggiannya di atas 3 meter, itu perlu memahami bagaimana bekerja di ketinggian. Kemudian ada juga yang ruangan terbatas, itu juga seperti silo. Biasa ada teman-teman juga yang biasa masuk ke dalam silo, itu ruangan terbatas itu juga sangat beresiko karena di dalam ada gas misalnya yang terkumpul,
ada bisa dust juga, ada apa namanya debu-debu itu ketika ada percikan itu bisa menyebabkan ledakan. Nah, itu juga sangat perlu. Kemudian, yang terakhir mungkin ini adalah apa sih yang dari tadi ini yang perlu menjadi konsennya kami untuk sekarang ini. Ada 3 bagian yang menjadi konsen yang sangat perlu itu sebenarnya di industri manapun mungkin ya. Yang pertama itu adalah safety. Yang kedua efisiensi dan efektif, dan yang ketiga adalah teknologi baru. Saya mungkin bahas di safety dulu, bahwa safety itu sangat-sangat penting, sangat-sangat penting dalam industri sekarang ini. Itu menjadi satu perhatian yang sangat besar dan menjadi nomor 1 lah di grupnya kami ini di FFM. Kebetulan kami ini adalah satu grup interfloor. Ya, kami menyebutnya interfloor itu kantor pusatnya kami di Singapura. Kantor pusatnya kami di Singapura, dan ada beberapa negara interfloor tadi. Ada di Malaysia, Vietnam, kemudian di Filipina, Jakarta juga ada, di Cilegon itu ada juga kami, kemudian di Malaysia saja ada 4. Nah, seperti yang tadi saya sempat menjadi trainer di Malaysia itu membawakan modul listrik. Kebetulan mereka meminta kami untuk memberikan training di sana. Termasuk juga di Vietnam, kami sempat melakukan juga training di sana. Nah, seperti itu. Dan ini menjadi satu konsen yang sangat besar di grupnya kami itu, bahwa itu safety sangat perlu untuk sangat-sangat penting dalam industri tepung terigu ini, dan itu yang menjadi prioritas nomor 1. Makanya tadi ada yang namanya urgensinya atau vitalitasnya itu, ketika dia sudah berhubungan safety, maka itu harus tidak ada kompromi. Dari safety ini ada istilah safer. Safer itu menjadi menjadi satu polisi atau satu guidance-nya untuk kami. Pertama itu adalah start in mind, bahwa setiap kami bekerja itu harus memulai di pikiran kami itu adalah safety. Bahwa saya bekerja ini harus ada safety. Nah, itu yang perlu. Kemudian ada share. Share itu adalah membagi ke teman-teman yang lain bahwa safety sangat perlu, seperti itu. Membagi ke teman-teman mereka itu bahwa jangan lupa safety. Ketika dia melihat sesuatu yang tidak, itu dia harus bagi. Nah, kemudian serve itu adalah melayani juga, melayani customer kami dengan safe. Contoh customer kami itu kan adalah produksi. Customernya maintenance itu sebenarnya adalah proses produksi, orang-orang produksi. Nah, kami juga harus melayani mereka dengan safety. Kemudian dari kata A itu aware, bahwa kita harus menyadari tanggung jawab, bahwa harus ada tanggung jawab di sini. Kemudian ada always, dan selalu pendekatannya itu pendekatan safety. Kemudian menanyakan, selalu kita harus menanyakan ke orang-orang yang lebih mengerti safety, ke atasan misalnya ketika ada sesuatu yang dia rasa kurang berbahaya. Kemudian follow, mengikuti aturan, mengikuti SOP dan mengikuti instruction, termasuk mengikuti LOTO. LOTO itu adalah lockout takeout. Ini juga sangat perlu ketika kami melakukan maintenance, dan itu harus di follow up, harus diikuti. Kemudian yang keempat itu evaluate. Evaluate itu adalah mengevaluasi, selalu mengevaluasi ketika bekerja ada potensi-potensi bahaya kan yang akan muncul. Nah, itu juga menjadi perhatian. Selalu dalam pikirannya tadi itu bahwa ini ada bahaya, dan mengevaluasi bahaya apa yang bisa muncul. Kemudian meyakini, ensure itu bahwa ketika mereka bekerja dia harus sudah yakin bahwa apa yang mau dilakukan itu sudah aman, tempatnya aman, alat-alat yang digunakan aman. Dan kemudian exercise itu adalah latihan itu mengenai latihan konsentrasi, fokus misalnya, kemudian pikiran. Nah, itu bahwa itu sudah betul-betul bagus untuk melakukan proses maintenance. Kemudian yang terakhir itu adalah recognize, itu adalah mengenali mesin-mesin itu
bagaimana sih prosesnya, merekognisi proses ini. Jadi dia mengerti sebelum mengerti prosesnya itu, proses alat-alat yang mau di maintenance, kemudian melakukan report, laporan-laporan ketika dia menemukan sesuatu yang tidak safety, melaporkan ke atasan atau ke bagian safety. Kemudian terakhir itu adalah mengingat bahwa selalu berdasarkan kepada safer ini tadi, selalu menerapkan ini safer. Ya lanjut Pak, kemudian yang sangat penting juga itu adalah efisiensi dan efektivitas. Efektiflah dalam proses industri. Di bagian maintenance itu yang kami sangat concern juga itu adalah maintenance cost. Adalah cost maintenance ini juga kita harus kontrol, di mana ketika maintenance cost ini tidak terkontrol, itu biasa ada ada lost time cost. Ada lost time cost. Artinya ada biaya yang muncul karena waktu yang stop. Nah, itu yang menyebabkan cost, lost time cost. Karena misalnya pemeliharaannya tidak bagus, akhirnya mesin itu rusak. Nah, itu lost time cost. Mesin ini tidak berproduksi. Itu adalah lost time cost. Kemudian ada namanya equipment dan spare part cost. Ketika mesin itu rusak karena mungkin kurang lubrikasi atau apa sehingga menyebabkan dia rusak. Nah, itu juga dan membutuhkan spare part lagi. Nah, itu juga cost juga. Kemudian ada namanya manpower. Manpower itu adalah orang-orang, biaya-biaya, cost. Kemudian ada service. Ketika misalnya barang-barang ini kita harus kirim keluar atau apa, itu menggunakan service cost. Nah, yang kedua itu adalah energi saving atau energi cost. Nah, ini juga sangat perlu sekarang ini, di mana kita tahu bahwa ada namanya persaingan industri ya, di tepung terigu saja sekarang ini sudah bertambah. Yang dulunya kami itu cuma ada sekitar 5 industri tepung terigu. Sejak tahun 2000 ini sudah bertambah, mungkin sudah sampai 30-an, dan itu persaingannya sangat ketat. Nah, itu membuat kita harus lebih ke arah efisiensi dan efektif. Nah, salah satunya yang perlu itu adalah energi saving, sehingga perusahaan kami ini sangat konsen ke energi saving. Sehingga kemarin itu dia menunjuk bahwa kita harus ada namanya energi manager. Mereka lah menunjuk saya untuk sebagai energi manager dan memberikan sertifikasi. Jadi saya sempat ikut pelatihan dan sertifikasi untuk energi manager. Nah, ada 5 poin sebenarnya yang paling penting itu di energi saving. Saya di sini bahwa yang pertama itu yang sangat penting itu adalah bagaimana meningkatkan utilisasi dari peralatan. Utilisasi dari peralatan itu bagaimana alat-alat ini bekerja maksimal. Contoh misalnya ketika kita menggiling itu, misalnya mesin giling ini dulunya kapasitasnya aslinya desainnya itu adalah 1 ton, misalnya 1 ton 1 jam. Tetapi dia cuma dijalankan misalnya 700 kg, itu kan rendah. Kita harus capai 1 ton. Nah, ketika dia 1 ton itu, maka produksinya akan maksimal. Energi yang digunakan juga akan maksimal. Kemudian yang kedua itu adalah menghilangkan loss. Menghilangkan loss itu yang terbuang lah. Yang terbuang itu contoh misalnya udara yang bertekanan itu kebocoran-kebocoran angin, itu adalah loss. Kemudian alat-alat yang tumpul, itu adalah misalnya loss. Misalnya kita kan ada namanya menggiling itu, proses penggilingan itu ketika penggilingannya itu tumpul atau sudah aus, maka itu loss. Itu menggunakan energi yang besar, ada kehilangan energi. Kemudian yang ketiga itu menggunakan peralatan yang energi saving. Nah, ini juga sangat penting karena di listrik itu ini juga banyak peralatan-peralatan yang sudah menggunakan energi saving. Misalnya lampu-lampu itu sekarang kita harus beralih ke lampu LED. Nah, itu salah satu contoh lampu LED. Kemudian penggunaan inverter itu juga merupakan salah satu energi saving equipment. Nah, soft starter itu juga merupakan salah satu energi saving equipment. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat itu modifikasi lem proses. Nah, ini lebih banyak ke re-engineering proses.
yang melibatkan orang-orang proses di dalamnya, bagaimana membuat alur proses ini misalnya lebih singkat atau lebih hemat. Kemudian yang kelima itu saya memasukkan power factor correction. Ini power factor correction ini sangat-sangat perlu juga dalam energi saving. Misalnya cost-nya misalnya yang di bawah misalnya 0,95, 0,94 itu atau malah di bawah 0,9 itu sangat-sangat boros lah kalau bilangnya saya sangat menghabiskan energi. Jadi ada losses di situ. Ini juga menjadi concern-nya kami. Mungkin juga bisa teman-teman bisa jadi perhatian juga bahwa dari awal itu dari medium voltage sampai ke low voltage itu ada beberapa peralatan yang dilewati. Ada kabel, ada brick, ada trafo. Nah, ketika cost fee-nya rendah itu kan otomatis ampernya besar dan itu ada losses di situ. Itu menjadi concern-nya juga kami. Dan targetnya sebenarnya adalah 0,98 itu targetnya kami. Walaupun misalnya masih dalam 0,96 itu tetap kami berusaha untuk naik ke 0,98 minimum. Kemudian yang paling terakhir mungkin ini adalah teknologi baru. Itu adalah industri 4.0 yang kita sering dengar sekarang ini ya, tentang industri 4.0. Ada dua yang saya garis besarnya di sini adalah Internet of Things, di mana penggunaan internet itu sangat membantu dan sekarang ini sudah zamannya untuk penggunaan internet. Yang sangat kami butuhkan di dalam itu adalah bagaimana produksi dan operation itu dimonitoring. Yang kedua itu adalah kondisi dari peralatan itu juga dimonitoring. Nah, ini adalah salah satu contoh monitoring daripada operation. Jadi kita ini adalah timbangan. Ini akan melihat bagaimana timbangan itu bekerja, seberapa banyak produk yang sudah masuk, berapa kecepatannya peralatan tersebut. Nah, ini dimonitor seperti ini. Kemudian yang kedua itu adalah equipment condition monitoring. Contoh misalnya mesin motor-motor listrik. Nah, itu kan biasa di motor-motor listrik itu ada namanya pengukuran vibrasi, ada pengukuran temperatur, kemudian mungkin ampere. Nah, sekarang ini ya sudah ada peralatan-peralatan canggih yang dipasang di motor tersebut dan kita tidak perlu lagi datang ke motornya untuk menggunakan vibrasi pen atau alat ukur temperatur. Kita bisa langsung memonitor di HP tentang kondisi peralatan atau motor-motor tersebut. Kemudian yang kedua itu artificial intelligence. Ini mungkin yang sangat sangat dibutuhkan juga, di mana sebenarnya di artificial intelligence ini sudah banyak ke penggunaan software ya, software seperti misalnya tadi itu adalah perhitungan-perhitungan ketika misalnya saya punya tadi itu cost fee itu kira-kira dengan artificial intelligence ini kita ada softwarenya, kita bisa menghitung kira-kira kebutuhan saya berapa, misalnya kapasitor yang kami butuhkan, kabelnya berapa, kemudian kalau segini lossesnya berapa, kami kehilangan energi berapa, seperti itu. Di bidang produksi juga misalnya bagaimana cara mengatur proses-proses produksi itu, perhitungannya berapa, misalnya berapa yang diproduksi, berapa yang keluar, berapa losses, itu semua bisa menggunakan sistem artificial intelligence. Jadi itulah tadi yang saya terakhir tadi dari saya itu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi saya berusaha untuk memberikan gambaran secara garis besarnya saya, Bu. Kalau memang ada mungkin nanti yang perlu ditanyakan atau ada yang perlu lebih detail, bisa kita diskusi, atau kalau memang masih ada waktu, kalau enggak mungkin bisalah kita chat atau email ke saya. Ya, mudah-mudahan saya bisa membantu seperti itu. Dari saya sekian, mungkin saya kembalikan ke Bu Nur. Silakan Bu Nur. Terima kasih Pak Pasar. Suara saya terdengar ya Pak? Ya, terdengar Bu. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Pasar. Mungkin masih ada waktu ya, sekitar berapa ini tadi ya waktunya? Sekitar 20 menitan ya, 15 sampai 20 menit. Diizinkan untuk
ya untuk diskusi ya, ya Pak ya. Ya, silakan Bu. Ya, baik, baik demikian paparan dari Pak Mazhar Saka. Beliau ternyata memberi paparan terkait teknik di bidang teknik elektro. Jadi memang betul beberapa teman-teman di sini backgroundnya teknik kontrol dan elektronika industri dan teknologi listrik Pak Mansar. Ya. Jadi sebenarnya tepat ya paparan materi dari Pak Mansar tepat sekali. Saya perkenankan kepada Bapak Ibu apabila ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan kepada Pak Mansar karena beliau ternyata adalah menangani instrumen juga tadi dan lebih ke memang ke cenderung arus kuat gitu ya. Kendali industri, benar-benar kendali industri nih Pak, karena betul-betul pada industri tepung, Eastern Part ini perusahaan terbesar tepung nomor 2 di Indonesia gitu. Ya letaknya di Makassar Pak. Jadi silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, mungkin Pak dari Pak Wakil Direktur 1 Pak Hilmansah, ini ada diskusi sedikit Pak, ada pertanyaan. Silakan Pak Hilman. Silakan Pak. Terima kasih Bu Yanti. Terima kasih Pak Mazhar. Pak Mazhar Saka. Presentasinya memang sangat-sangat menginspirasi Bapak. Jadi yang pertama Pak, mungkin untuk menghemat waktu, sharing saja Pak, ini mungkin Bapak bisa memberikan informasi. Pertama, slide Bapak tadi saya lihat bagaimana Bapak memaintain sistem dengan menggunakan tadi terakhir kan ada IoT dan artificial intelligence, AI-nya, artificial intelligence. Bagaimana Bapak memaintain itu dengan itu? Jadi kalau memang Bapak kedua, kalau memang punya softwarenya, kira software apa Pak? Mungkin Bapak bisa buat belajar gitu, atau suatu sistem yang Bapak lakukan. Mana tadi di PT. Terima kasih Pak Mazhar. Ya. Pak Mazhar, pertanyaan dulu semua, baru Bapak. Langsung aja satu-satu aja Bu, biar lebih cepat ya, lebih langsung ya, nanti dilupa lagi. Ya, bagus sekali pertanyaannya Pak. Sebenarnya kami baru mulai ya untuk ke arah sana ya, ke 4.0-nya tadi. Jadi kami ini masih dalam tahap di Internet of Things-nya tadi itu, bahwa kami bagaimana menggunakan internet itu untuk mengontrol tadi itu. Menggunakan internet untuk mengontrol equipment, kondisi monitor untuk equipment dan produksi. Sebenarnya ada kami juga sudah menggunakan proses internet untuk mengontrol kita punya kondisi di medium voltage. Jadi ada alatnya kita pasang, itu Schneider punya namanya Ion. Kemudian ada kita punya softwarenya ini kita install. Jadi saya bisa memonitor itu kira-kira tegangannya masuk dari PLN itu berapa, harusnya berapa. Itu real time Pak, real time. Langsung saya buka monitor ini, langsung di depan komputer saya langsung ketahuan. Kospi saya ini berapa, harmoniknya berapa. Nah seperti itu. Yang untuk Internet of Things-nya yang kami gunakan. Seperti tadi juga gambar-gambar itu kami bisa mengontrol mesin-mesin apa ini yang dipakai, berapa kapasitasnya berapa. Jadi kalau ini sangat berhubungan dengan sebenarnya dengan biaya juga. Jadi misalnya, wah ini mesin ini kenapa bebannya terlalu rendah? Nah itu makanya orang-orang produksinya itu biasa bos-bosnya lah, saya bilang bos-bosnya di produksi itu biasa negur ke, wah ini kamu punya kecepatan produksinya agak rendah, tolong dinaikkan. Nah seperti itu internet. Kalau yang untuk IoT-nya tadi itu
artificial intelligence-nya itu sebenarnya kan sudah banyak software-software yang sekarang yang ada Pak ya. Sebenarnya itu saya mengatakannya bahwa itu bisa membantu kami sebenarnya. Walaupun kami tidak menggunakannya, tapi itu bisa membantu kami seperti yang tadi saya sebutkan. Ini saya punya kospi, misalnya contoh, misalnya kospinya saya ini 0,94. Kira-kira kalau saya mau naikin 0,96 itu saya butuh berapa? Itu kan ada satu software-software yang menggunakan artificial intelligence lah yang lebih bisa. Saya tidak perlu hitung-hitungan terlalu lama, terlalu rumit. Saya tinggal masukin parameter-parameter yang ada, nah muncul. Walaupun misalnya Schneider sudah ada list, sudah ada tabel-tabelnya itu ya, bahwa ketika Bapak mau menaikkan seperti ini, bisa menggunakan segini kafar misalnya contoh ya. Nah, tetapi karena adanya sudah ada software-software yang menggunakan intelijen, kita tinggal masukin aja Pak. Misalnya oke, berapa kospi awal berapa, kemudian berapa tegangannya, kemudian harmoniknya berapa. Itu kan harmonik juga sangat menentukan dalam penentuan besaran kapasitor. Nah, apakah perlu ada kita pasang reaktor untuk menghindari harmonik yang lebih tinggi? Nah, karena kan kapasitor juga itu sangat mempengaruhi harmonik, bisa menimbulkan harmonik yang tinggi. Nah, seperti itu. Nah, itu ada perhitungan-perhitungan yang memang sangat membutuhkan satu software. Mungkin itulah artificial intelligence yang dibutuhkan di situ. Nah, seperti itu, Pak. Mungkin juga nanti dari perhitungan lusisnya, karena seperti tadi bahwa kita sudah mengarah ke efisien dan efisiensi tadi, energi saving tadi. Ketika misalnya cost-nya saya segini dengan ada beban segini dari awal ke akhir ini, kira-kira berapa sih rugi-ruginya yang rugi-rugi lusis daya saya di transmisi ini? Ketika cost-nya saya jatuh, misalnya hanya 0,9, wah ini berapa rugi-rugi saya yang ditanggung? Nah itu sangat penting dari kalkulasinya nanti kita, bahwa ketika kita investasi sekian, Bapak kehilangan ruginya bisa dikurangi. Nah, dari investasi, contoh misalnya rugi-ruginya per bulannya misalnya contoh 10 juta, tetapi Bapak cuma investasi 20 juta kan dua bulan itu sudah payback, sudah kembali. Ya, tidak ada salahnya kita investasi kalau memang seperti itu. Nah, seperti itu yang menjadi concern-nya kami juga. Mungkin juga di bidang-bidang produksi itu sangat penting. Contoh misalnya begini Pak, di bidang produksi itu ada namanya PPIC ya, proses production planning inventory control. Itu sangat-sangat rumit juga. Seperti yang Bapak tadi itu ada puluhan merek, ada puluhan jenis bahan baku, ada beberapa jenis tempat penyimpanan. Nah, itu kan harus di-manage juga yang kira-kira misalnya kalau saya mau produksi ini saya harus pakai bahan baku bagaimana, kapan diproduksi misalnya seperti itu, kebutuhan customer-nya sekian. Nah, itu sekarang ini masih dalam bentuk ya apa ya, kalau saya bisa menyebutnya manual dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti itu. Walaupun sekarang ini kami sudah dalam proses SAP ya. SAP itu adalah suatu enterprise software yang mana menggabungkan semua proses-proses dalam industri itu menjadi salah satu sistem, namanya sistem SAP itu, di mana maintenance juga ada di dalamnya, accounting ada di dalamnya, inventory control di dalamnya, itu dibentuk dalam satu sistem, sehingga dia dalam bentuk satu computerized system. Computerized system itulah nanti yang akan memberikan satu data-data atau hasil-hasil akhir dan keputusan-keputusan. Seperti itu Pak, yang mana sebenarnya ujung-ujungnya ke uang. Nah, kita tahu kan yang namanya industri itu adalah kalau saya menyebutnya adalah kapital ya, kapital. Industri itu adalah kapital. Kapital itu adalah bagaimana pemilik modal itu untung. Seperti itu. Jadi ya seperti itulah Pak, yang namanya kapitalisasi industri di mana-mana itu adalah kapital, dan selalu ujungnya ke sana Pak. Selalu ujungnya adalah keuntungan itu dihitungnya bagaimana. Berapa pengeluaran dan berapa pemasukan, seperti itu. Termasuk di dalamnya maintenance tadi Pak, bahwa
ini adalah maintenance. Ketika ada mesin ini, berapa sih biaya yang kalian gunakan untuk maintenance ini? Berapa spare part, berapa orang, dibandingin dengan berapa hasilnya nanti nih. Hasilnya yang dihasilkan oleh mesin itu. Jadi ada namanya rupiah per metric ton. Maintenance cost, rupiah per metric ton. Itu dikontrol, Pak. Jadi dalam bulan ini misalnya, Bapak menggunakan dalam 1 ton itu ada biaya maintenance di dalamnya misalnya 100 juta contoh dalam 1 juta lah misalnya dalam 1 ton. Nah, mereka akan bertanya kenapa 1 juta? Kalau misalnya bulan lalunya cuma 500 ribu, ini kok 1 juta, ada apa gitu kan? Nah, seperti itu. Jadi semuanya apa namanya di data dan dikontrol, Pak, seperti itu, Pak. Iya. Dari saya, Pak. Ya. Besar, ada pertanyaan lagi Pak dari Bu Kori, beliau Kaprodi Teknik Elektronika. Silakan Bu Kori. Silakan, Bu. Selamat sore Pak Besar. Ya, sore, Bu. Tadi tertarik sebenarnya, ini sebenarnya lebih tertariknya kalau kita langsung melihat bagaimana instrumen yang ada di sana ya Pak ya. Semoga bisa berkunjung ya Bu Yanti, kami diajak untuk berkunjung. Silakan, Bu, dengan senang hati kami terima. Dan Pak Armin, kalau kita berkunjung kan melihat real ya dari yang Bapak atas yang Bapak tadi paparkan ya Pak. Kalau ngomongin terkait instrumen kan di balik papan ini sebenarnya instrumentasi yang benar merakit instrumen kan perusahaan instrumen itu banyak di balik papan ini pupuk Pertamina yang paling besar ya Pak ya, yang ada di Bontang, di mana Bontang. Kalau misalnya terkait dengan apakah bisa kami mengajukan misalnya kayak MOU gitu Pak terkait dengan nantinya akan KKL anak-anak di sana di Makassar, apakah bisa? Itu yang pertama Pak. Yang kedua, karena tadi kan dari pemaparan Bapak ada penjelasan bahwa salah satu prosesnya adalah menggunakan boiler ya Pak. Boiler, ya betul, Bu. Ya, boiler. Ya. Tapi jadi ingat kalau kami boiler kami punya alat boiler Pak. Ya. Kami punya boiler, tapi itu hanya diproseskan untuk instrumen, untuk mengenalkan instrumen atau kendali kepada mahasiswa. Dan terkait dengan hasil produksi dari boiler tersebut, kami belum menggunakannya kan, kapasitas yang boiler kami punya itu 3 bar. Mungkin adakah masukan dari Bapak, kalau misalnya 3 bar, kira-kira bisa kami gunakan untuk apa, sehingga bukan hanya sekedar mahasiswa itu mengetahui dari sisi instrumentasinya, Pak. Kemudian yang ketiga, terakhir, Pak, tadi hampir nyambung dengan pertanyaan Pak Dilmansah ya, terkait dengan AI. Sebenarnya kebetulan saya juga sebagai peneliti di bidang kendali kontrol Pak. Kan kalau misalnya kontrol itu, kalau kita ngomongin kontrol di penelitian kan lebih banyaknya analisis untuk AI ya Pak ya. Jadi kan lebih banyak analisa yang kemudian sebenarnya itu akan mentok ketika di industri, dalam artian ketika dibawa ke industri, AI itu dibawa industri akan pasti nyatakan udahlah pakai PLC saja, udahlah pakai DCS yang ada saja, karena kalau misalnya ke AI akan memerlukan effort yang lebih besar lagi, karena kan beberapa AI yang sekarang ini kan lebih digunakan untuk forecasting, untuk prediksi seperti itu ya, dibandingkan kalau di industri itu apakah memang memungkinkan nggak sih nanti kalau misalnya kendalinya itu misalnya diubahnya ke AI-nya gitu, karena selama ini kan memang industri belum, entah ya, sepengetahuan saya industri selama ini kan belum berani untuk ke arah kontrolernya ya Pak, karena lebih aman ya safety-nya memang menggunakan PLC ataupun DCS. Apakah ada ke arah sana untuk dari PT sistemnya? Interpol Indonesia, ya. Ya. Mungkin itu 3 itu Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Oke, bagus sekali pertanyaannya, Bu. Mungkin saya jawab yang pertama dulu ya, mengenai PKL.
Itu adalah salah satu juga bentuk apa namanya kami CSR-nya kami. Ya, CSR-nya kami di PT FM itu adalah salah satunya itu adalah menerima mahasiswa-mahasiswa atau pelajar yang mau melaksanakan praktek kerja lapangan, dan itu adalah kami bimbing. Mereka mendapatkan bimbingan dari kami. Itu dengan senang hati kami terima. Nah, jadi selama ini kami terus menerima PKL, Bu. Karena ini ada banyak dari universitas, dari politeknik, bahkan dari sekolah menengah kejuruan juga kami. Kami juga ada kerjasama dengan Badai Latihan Kerja, BLK Makassar ini juga kami ada latihan kerja. Kalau misalnya mereka memerlukan pelatihan atau praktis, bisa langsung datang ke kami. Dan itu ada ketika dia bekerja ya adalah sedikit kompensasi diberikan dari perusahaan. Seperti itu, Bu. Mengenai boiler, kami sebenarnya menggunakan boiler di sini untuk proses tadi yang saya sebutkan itu adalah pellet. Jadi sisanya produknya itu kami menggunakan boiler udara tekanannya itu digunakan untuk mengepres ya, mengepres. Pada dasarnya boiler itu sebenarnya banyak fungsinya, banyak fungsinya, bisa digunakan bukan hanya untuk Ibu tadi sebutkan itu, banyak fungsi-fungsi yang digunakan. Saya belum mengerti ya kira-kira kalau misalnya Ibu kapasitasnya berapa untuk apa, karena itu juga mesin-mesin yang atau penggunanya itu kan disesuaikan juga dengan kapasitas boilernya. Dan boiler itu juga memang salah satu mesin yang memang juga memerlukan banyak instrumen karena di dalamnya ada tekanan, cukup ada resiko lah di dalamnya. Kalau di tempat kami juga ini boiler ini juga kami kontrol, Bu. Jadi ada ada model PLC lah, kami menggunakan PLC lah, PLC sederhana sebenarnya, yang mana kebutuhannya boiler itu, kebutuhannya udara tekanan itu, steamnya itu disesuaikan dengan berapa produksi, berapa feed material yang ada di dalamnya. Jadi ada mode kontrol, ada PID lah, PID controller di dalamnya yang mengontrol itu berapa jumlah steam yang digunakan, kemudian berkorelasi dengan dayanya motor, daya yang digunakan, dan berapa produk yang dihasilkan. Jadi ketika feed produk yang masuk itu berkurang, otomatis dia harus menutup supaya steamnya ini juga berkurang. Nah, kalau steamnya banyak, otomatis kan akan dikembalikan kembali ke sistem, dan itu adalah rugi-rugi di dalamnya. Nah, di sini ada juga proses penghematan di sana. Mengenai artificial intelligence sebenarnya ini memang kami akui bahwa di industri-industri ini kami lebih banyak sebenarnya menggunakan PLC dan SCADA, karena itu kita pikir itu adalah satunya lebih sederhana. Dan untuk industri tepung juga memang tidak terlalu rumit ya, tidak seperti industri-industri di migas mungkin ya. Kalau di migas atau di semen, saya dulu waktu di semen terus terang itu memang sangat membutuhkan bukan cuma PLC ya, karena di sana banyak sekali parameter yang kami kontrol. Ada parameter tekanan, ada parameter temperatur, ada parameter pro material, ada parameter bahan bakar misalnya yang harus semuanya dikontrol. Dan mungkin kalau PLC biasa itu enggak cukup, enggak terakomodir. Nah, kita tahu kalau PLC sederhana kan itu sudah cukup lah, hanya untuk menjalankan motor-motor, kemudian ada proses PID di dalamnya, ada analog, ada digital, misalnya indikasi-indikasi. Nah, itu sederhana. Tapi kalau misalnya di pabrik semen atau di pabrik pabrik minyak, pengolahannya itu memang cukup rumit dan memang menggunakan yang lebih canggih lah kalau orang mengatakan. Seperti itu, Bu. Dan sebenarnya ada salah satu juga ini adalah model pengontrolan suhu. Seperti tadi itu penyimpanannya, hasil penyimpanannya boiler tadi itu, boiler yang mesin pellet tadi itu yang panas itu kan kita simpan di silo, di penyimpanan.
Nah, ketika di penyimpanan itu ada temperatur di situ, Bu. Ada kontrol temperatur itu, ada AMI sensor. Jadi sepanjang silo itu ada sekitar 7 sensor per meter, per berapa meter itu ada sensor lagi, dan itu dikontrol, ditahu itu apa namanya, berapa temperaturnya. Karena kalau dibiarin temperaturnya naik itu bisa menyebabkan kebakaran, karena produk dari boiler tadi itu panas, itu akan disimpan langsung ke silo. Nah, di situ ada namanya chiller. Nah, proses pendingin. Nah, didinginkan lagi tuh produk tadi. Produk itu tadi didinginkan. Nah, ini harus dikontrol bukaannya, bukan itu tadi. Jangan sampai dia kurang. Kalau kurang kan temperaturnya akan makin lama makin naik. Jadi kita kontrol bukaan valve-nya itu supaya udara dingin ini masuk cukup untuk mendinginkan apa namanya, produk yang panas tadi. Nah, seperti itu. Nah, kalau juga dibiarin terlalu lama terbuka padahal dia sudah dingin, itu kan juga ada energi yang terbuang di situ. Nah, seperti itu. Jadi apa namanya, kontrol-kontrol yang sederhana seperti itu yang ada mekanismenya, Bu. Seperti itu, Bu. Dan sebenarnya tidak menutup kemungkinan ke depannya memang kami menerapkan artificial intelligence di sistem kami kalau memang itu kami butuhkan. Seperti itu. Penjelasan dari pertanyaan Bu Kori sudah selesai semua ya Pak ya. Untuk jawabannya ya Pak ya. Iya. Baik. Bagaimana Bu Kori? Sebenarnya Pak, jujur list pertanyaan kami itu sebenarnya masih banyak ya Pak ya. Iya Tapi ya. karena waktu Iya. sewaktu ya Pak ya. Betul sekali, Bu. Kapan sewaktu dan jujur paparan materi dari Pak Nasar Saka sangat menarik ya Pak, dan membuka wawasan kami juga. Walaupun kami dosen, kami mungkin secara teorikal kami memberikan, tetapi ternyata secara implementasi di industri ilmu yang kami berikan ke mahasiswa itu belum real gitu kan Pak. Maksudnya kalau di dunia industri kan seperti di Eastern Part ini benar-benar real terpakai gitu, digunakan. Nah, jadi mudah-mudahan ya Pak, mudah-mudahan bisa bertemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan Bapak terbuka untuk bisa kami MOU atau menerima mahasiswa kami yang PKL, atau menerima kami dosen untuk magang di sana, untuk belajar sistem instrumen, sistem kontrol kendali yang berbasis IoT dan artificial intelligence tadi di Esterpert, di perusahaan Bapak. Kebetulan Bapak manajer operasionalnya di bidang ini ya Pak ya, di bidang maintenance ya Pak, Ya. di bidang instrumen dan kendali. Nah, dan sangat menarik juga tadi diskusi dari teman-teman, dari antara Bapak dan teman-teman dosen di sini. Banyak sekali ilmu pengetahuan yang menarik ya Pak, yang menarik. Ternyata di perusahaan sebesar perusahaan Easternport itu benar-benar semua ilmu teknik elektronya terpakai gitu. Pengendalian lewat Internet of Things kan, pengendalian dari jarak jauh, sistem monitoring jarak jauh ya Pak ya. Kemudian artificialnya ada, dan SCADA-nya ada tadi ya Pak, PLC SCADA dan boiler juga, sensor-sensor itu benar-benar sangat sesuai dengan jurusan kami, dengan bidang ilmu kami. Dan ternyata kan kita antara Bapak dan kami se-background gitu ya, sama-sama bidang elektro. Jadi benar-benar Bapak benar-benar berasal dari industri yang udah real, nyata penggunaan atau implementasi dari ilmu-ilmu di bidang elektro itu nyata gitu, terpakai ternyata di dunia industri, dan apalagi sebesar perusahaan Easternport ya Pak, perusahaan termasuk perusahaan raksasa kan Easternport ini. Mudah-mudahan kami dapat diperkenankan berkunjung suatu saat Pak, dalam bentuk kunjungan industri. Mudah-mudahan dapat diperkenankan, silaturahminya bisa terus berjalan ya Pak.
fokus hanya sebagai di dalam workshop ini gitu, tapi bisa masih tetap bisa Bapak berkenan gitu atas permohonan kami, misalnya kami ingin berkunjung gitu seperti yang disampaikan Bu Kori, bisa berkunjung langsung melihat gitu untuk suatu sistem kendali dalam tepung ya Pak, dalam pengolahan tepung dan packaging ya Pak, langsung packagingnya ya, tadi yang 1 kilo, 5 kilo ya Pak, atau 1 karung gitu ya. Ya, 1 karung. Ya, baik, karena waktu yang sepertinya waktu nih Pak yang membuat kita berpisah nih Pak. Padahal sangat menarik sekali paparan dari Pak Masar Saka dan sekaligus Bapak narasumber terakhir dalam workshop kami Pak dalam tahun ini. Jadi workshop kami yang terakhir itu adalah workshop hari ini Pak, dan alhamdulillah Bapak juga berkenan hadir. Kami mohon maaf ya Pak atas tadi ada beberapa hal yang mungkin kurang berkenan dalam masalah tadi, ada sedikit masalah teknis, juga mungkin dalam sambutan kami ada yang kurang berkenan, misalnya dalam pertanyaan-pertanyaan kami mohon maaf. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak pada Pak Masar Saka. Mudah-mudahan Bapak sehat, karirnya Amin. sukses ya Pak. Amin. Ya, amal ibadahnya, sharing ilmunya menjadi amal ibadah tersendiri untuk Bapak. Mungkin nanti ada penyampaian dari Pak Armin selaku Ketua Jurusan, sebelum kami nanti akan lanjut Pak, setelah maghrib akan lanjut kerja dalam finalisasi dokumen kami yang merupakan agenda hari ini. Tetapi sebelum kami Bapak live dari Zoom, mungkin ada yang akan disampaikan oleh Ketua Jurusan kami Pak Armin. Terima kasih sekali lagi Pak Masar. Dari saya mohon maaf apabila dalam memoderatorin Bapak, sebagai moderator Bapak banyak kekurangannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Testing. Selesai tanya jawabnya ya. Baik. Tadi Pak Direktur izin Pak. Oh, enggak apa-apa ya. Keluarga sudah izin duluan, jadi ya mungkin sebetulnya benar kata Bu Yanti tadi masih banyak pertanyaan. Saya juga punya pertanyaan. Iya. Sampai kali saja. Dan bisa ketemu satu saat Pak ya. Ya, insya Allah Pak, insya Allah. Kami dengan senang hati menerima Pak. Kami Ya. dengan senang hati menerima Pak. Ya. Ya baik, jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Masar Saka dan informasi dan masukan menjawab pertanyaan kami yang tadi sudah disampaikan. Ya, semoga di lain waktu kita bisa ketemu lagi, bahkan mungkin kalau bisa secara luring, apakah Bapak yang ke Balikpapan misalnya atau kita nanti ya, atau kita yang berkunjung ke sana. Silakan Pak. Ya. Dan kalau memang masih ada nanti yang Bapak boleh mau tanyakan atau teman-teman mau ini sharing-sharing, boleh Pak. Saya ada nomor WA-nya sama Bu Nur, bolehlah via WA atau nanti kalau perlu mungkin via email boleh, tidak ada masalah. Kami bisa dengan senang hati kami berusaha membantu Pak. Ya, berusaha kita share lah Pak. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Baik, sekali lagi terima kasih atas kesediaan Bapak, dan kami mohon maaf jika ada kekurangan dari pelaksanaan kegiatan ini, ya, yang tidak sengaja maupun tadi banyak gangguan di awal, banyak masalah koneksi banyak di sini, dan mungkin nanti sebelum istirahat Pak ya, sebelum Bapak live, barangkali kita foto bersama dulu. Oh, Kita ya. biasanya
bersama Pak. Bapak di sana, kita di sini tapi bisa foto bersama. Baik, mari Bapak Ibu barangkali kita foto bersama dulu. Baik, Bapak Ibu semua yang berada di ruangan ini, dipersilakan maju untuk berfoto bersama narasumber. Ya, terima kasih Pak Masar. Ya, terima kasih balik Pak. Saya izin live Pak ya. Udah mau salat maghrib. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.